Selamat pagi anak-anak, kita bertemu kembali dalam pembelajaran daring. Untuk kali ini kita bersyukur kita diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk melanjutkan pembelajaran melalui daring. Untuk materi kali ini kita akan membahas mengenai perbaiki dan merawat starter. Bab 3, sistem starter. Starter atau dinamo atau sering disebut sebagai alternator rusak dalam kendaraan memang kerap terjadi, terutama pada mobil yang memiliki usia yang sudah cukup berumur. Namun pada kenyataannya kerusakan dinamo ampere mobil bisa saja terjadi pada mobil yang masih dalam kondisi baru. Fungsi dinamo sendiri yaitu untuk memberi asupan listrik atau menghasilkan listrik ke aki dan panel-panel lainnya seperti lampu dan sebagainya. Dan ketika mesin dihidupkan untuk disalurkan ke aki dengan mengkonversi tegangan AC menjadi tegangan DC. Hampir seluruh komponen listrik mesin membutuhkan dinamo seperti kipas, pendingin mesin, power steering, lampu, whisper, dan komponen injeksi pada bahan bakar. Namun sebenarnya mobil tanpa dinamo atau alternator ini masih dapat berjalan. Tetapi hanya sebatas tersedianya muatan listrik aki untuk menghidupkan komponen elektrikal mesin saja. Untuk bagian yang pertama, berikut adalah cara memperbaiki dinamo pada mesin kendaraan Anda. 1. Periksa soket otomatis pada dinamo starter. Apabila Anda mengalami masalah pada saat bagian ketika menstarter mobil tidak dapat berfungsi, namun lampu kontrol pada dashboard menyala, bahkan berkedip, maka akan perlu Anda lakukan adalah A. Coba periksa pada soket otomatis yang ada pada dinamo starter. Biasanya terdapat satu kabel kecil yang terhubung ke dinamo starter. B. Periksalah apa kondisi kabel kecil itu lepas atau putus. C. Setelah itu Anda bisa memeriksa pada bagian sikring dan relaynya. Bila pada saat Anda menstarter relay terdapat bunyi seperti klek, maka kemungkinan penyebab kerusakan bukan berasal dari relay dan sikring. D. Apabila masalahnya sudah terlalu parah, maka untuk memperbaikinya akan lebih baik jika Anda membawanya ke bengkel mobil langsung untuk diperbaiki. E. Namun jika kondisi Anda sedang darurat, maka Anda dapat memperbaikinya dengan cara menyalakan mesin kendaraan dengan cara didorong. Di atas adalah beberapa cara memperbaiki dinamo starter mobil. Starter dalam maupun bus dengan memeriksa soket otomatis berada pada dinamo starter mobil. Karena jika Anda bisa mengetahui apa penyebabnya dan juga mengetahui bagaimana cara memperbaikinya, maka Anda tidak perlu mengeluarkan dana yang besar. Yang kedua, memeriksa klem kabel aki. Bila pada saat Anda sedang menyalakan mesin kendaraan terdapat bunyi mengelitik yang cukup keras, maka hal ini menunjukkan bahwa kondisi dari aki mobil bahkan ketika tidak kuat untuk menyalurkan arus listrik pada starter
mobil dan memutar freewheel. Biasanya bunyi tersebut juga diiringi oleh lampu kontrol dashboard yang berkedip. Untuk memperbaikinya kerusakan tersebut yaitu dengan mencoba untuk memeriksa bagian klem kabel aki yang ada pada terminal positif dan negatif. Memperhatikan bagian komponen-komponen pada mobil karena ada kemungkinan baut yang longgar atau kotor. Namun jika tidak, mungkin memang kondisi aki mobil Anda yang sedang kurang baik. Cara memperbaiki dinamo starter mobil yang terakhir yaitu Anda bisa memperbaikinya dengan cara menjumpai aki dengan cara mendorongnya. Namun solusi ini tidak dapat Anda lakukan pada mobil Matic. Yang ketiga, memeriksa kabel aki. Bila Anda menyalakan mobil namun mobil tersebut tetap mati dan semua lampu kontrol juga mati, maka masalahnya terdapat pada setrum pada aki mobil. Maka periksalah kondisi dari kabel aki. Barangkali Anda beberapa bagian yang longgar. Masalah dari komponen-komponen mobil lainnya karena masalah lain pada mobil Anda yang memerlukan perbaikan oleh teknisi yang sudah profesional. Segera perbaiki dinamo starter Anda bila terjadi masalah. Jangan sampai membiarkannya terlalu lama sehingga membuat kerusakan malah berlanjut ke bagian-bagian lainnya. Selain yang sudah dijelaskan di atas, maka Anda juga bisa menggunakan cara memeriksa kabel aki pada mobil Anda. Karena kabel yang berada di mobil juga sangat mempengaruhi pada masalah mobil Anda. Sangat memerlukan ketelitian yang besar untuk memeriksa kabel pada mobil. Memperbaiki merawat dinamo mobil kali ini adalah bagaimana perawatan untuk dinamonya. Perawatan mesin dinamo yang low charge adalah dengan mengecek kondisi arang atau cool. Jika arang tersebut sudah pendek, silakan diganti dengan yang standar atau panjang. Perawatan untuk mesin dinamo yang overcharge meski dicek IC-nya, diode rectifiernya. Jika sudah rusak atau abnormal, harus diganti pak tersebut karena tidak bisa diperbaiki kecuali jika solderannya saja. Cara membongkar, memeriksa, dan menguji motor starter. Motor starter telah menjadi komponen primer pada kendaraan bermotor. Tak jarang terjadi permasalahan pada komponen ini, maka perlu Anda mengetahui sedikit ilmu mengenai pembongkaran, pemeriksaan, dan pengujian. Berikut gambar urutan pembongkaran mesin starter. 1. Lepaskan kabel kumparan medan yang terpasang pada terminal C solenoid. 2. Lepaskan baut utama motor starter. 3. Lepaskan solenoid. 4. Lepas skrup dari ujung rumah belakang. 5. Lepas tutup belakang motor. 6. Lepas sikat dan memegang sikat dengan menggunakan tang lancip. 7. Keluarkan armatur dari rumah motor starter. 8. Lepas skrup dari ujung rumah penggerak. 9. Lepas rumah ujung penggerak. 10. Lepaskan
kopling starter dari ujung rumah penggerak. 11. Keluarkan bola baja dari dalam kopling starter. 12. Lepaskan retainer. 13. Lepaskan roller dari ujung rumah penggerak. 14. Lepaskan pegas pengendali dari solenoid. Berikut pemeriksaan motor starter. Pemeriksaan dan perbaikan perlu dilakukan pada motor starter jika terjadi kerusakan atau gangguan pada motor starter. Pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan pada motor starter reduksi, planetari maupun konvensional secara umum sama. Pemeriksaan yang harus dilakukan adalah pemeriksaan pada armatur, pemeriksaan pada yoke, pemeriksaan pada sikat, dan pemeriksaan pemegang sikat, dan pemeriksaan pada kopling starter. Berikut urutannya. 1. Ukur runout atau kelengkungan pada komutator menggunakan V-block dan DI atau dial indication. Ganti komutator jika kelengkungannya melebihi standar. Nilai standar sama dengan 0,02 mili. Limit sama dengan 0,05 mili. Lihat buku panduan perbaikan jika jenis atau model starternya berbeda. 2. Pemeriksaan segmen komutator dari keausan dan ukuran kedalaman dari. 2. Pemeriksaan segmen komutator dari keausan dan ukur kedalaman dari segmen mika dengan jangka sorong. Nilai standar 0,7 sampai 0,9 mili. Limitnya 0,2 mili. Jika kedalaman segmen ini lebih kecil dari standar tetapi lebih besar dari limit komutator, dapat dibubut, dan jika kurang dari limit, ganti komutator. 3. Ukur diameter luar komutator. Standar 35 mili. Limit 34 mili. Menggunakan jangka sorong. Jika diameter luar kurang dari limit, ganti komutator. Lihat buku panduan perbaikan jika jenis atau model starternya berbeda. 4. Lakukan pengujian dengan glow start tester. Pasang armatur pada alat tersebut dan dekatkan bilah gergaji besi di sekitar inti armatur. Bilah gergaji akan bergerak jika hubungan pendek. Ganti jika ada hubungan arus pendek. 5. Gunakan ohmmeter. Ukur hubungan antara komutator dengan bodi armatur. Jika terdapat hubungan, berarti terjadi hubungan massa, dan ganti armatur. 6. Gunakan ohmmeter. Ukur hubungan antara komutator. Lakukan untuk semua komutator. Semua segmen komutator harus berhubungan. Ganti armatur jika tidak berhubungan. 7. Gunakan ohmmeter. Ukur hubungan antara ujung kumparan medan dengan bodi. Harus tidak ada hubungan. Dan ganti jika berhubungan. Perlu diperhatikan hal itu
berlaku untuk motor starter tipe seri. Untuk tipe paralel, ujung kumparan medan lainnya biasanya langsung diklaim dengan bodi. Untuk model ini harus ada hubungan 8. Ukur hubungan antara ujung terminal C dan ujung kumparan medan yang berhubungan dengan sikat. Harus terdapat hubungan. Ganti yoke jika tidak ada hubungan. 9. Ukur panjang sikat dengan jangka sorong standar 14,5 mili, limit 9,5 mili. Ganti sikat jika kurang dari limit. Lihat buku pedoman perbaikan jika jenis atau model starternya berbeda. 10. Ukur hubungan antara dudukan sikat positif dan plat pemegang sikat. Tidak boleh ada hubungan. Jika terdapat hubungan berarti isolasinya rusak. Periksa sikat dari kausan yang berlebih. Ganti sikat jika ada kausan yang berlebih. 11. Gigi kopling starter atau gigi reduksi dari kausan atau kerusakan. Putar gigi pinion atau di searah jarum jam, dan pinion harus dapat berputar dengan lembut. Putar pinion dengan arah yang berlawanan. Pinion harus terkunci. 12. Periksa bearing dari kausan dan kerusakan. Ganti jika diperlukan. Berikutnya, pengujian motor starter. Jika terdapat masalah pada sistem starter, maka perlu dilakukan pengecekan dan pengujian motor starter. Motor starter harus dilepas untuk diuji. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat akan melakukan pengujian adalah sebagai berikut. 1. Kabel negatif baterai harus dilepas sebelum melepas motor starter. 2. Pengujian dengan motor starter dengan menggunakan baterai dilakukan hanya 3-5 detik untuk menghindari terjadinya terbakarnya kumparan. 3. Selalu menggunakan buku manual yang sesuai dengan untuk melakukan pengujian. Pengetesan pada motor starter dilakukan sebagai berikut. Pengetesan pull-in coil atau PIC. 1. Lepaskan kabel kumparan medan dari terminal C. 2. Hubungkan positif baterai ke terminal 50 dan negatif baterai ke terminal C dan bodi. 3. Gigi pinion harus bergerak maju. Jika tidak bergerak, ganti solenoid. Pengetesan hold-in coil atau HIC. 1. Pada saat gigi pinion maju, seperti pengetesan di atas, lepaskan kabel negatif dari terminal C. 2. Gigi pinion harus tetap maju. Jika gigi pinion kembali ke posisi semula, ganti solenoid. Pengetesan kembalinya pinion. 1. Lepas kabel negatif dari bodi. 2. Gigi pinion harus kembali ke dalam. Jika tidak kembali, ganti solenoid. Pengetesan motor starter tanpa beban. 1. Hubungan kabel negatif baterai ke bodi motor starter. 2. Hubungkan kabel positif baterai ke ampermeter dan kaki ampermeter lainnya ke terminal 30.
kemudian ke terminal 50. 3. Motor starter harus dapat berputar dengan lembut dan gigi pinion bergerak keluar. Lihat buku petunjuk perbaikan untuk mengetahui berapa arus yang harus mengalir. Demikian pembahasan untuk kali ini. Kita akan bahas materi selanjutnya esok. Terima kasih.